Petrus mengatakan, orang ini, guru-guru palsu ini, mereka sudah mengenal, perhatikan ya, pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu membuka Yohanes 17 ayat yang ketiga ini, berkali-kali saya katakan, hidup kekal adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Maka pengenalan akan Kristus itu adalah bukti dari hidup yang kekal. Bukti bahwa seseorang itu sudah diselamatkan. Tapi Bapak Ibu coba perhatikan di tempat ini, guru-guru palsu ini dikatakan pengenalan mereka akan Kristus, ya sudah melepaskan mereka dari kecemaran-kecemaran dunia, tapi ternyata mereka balik lagi, mereka kembali lagi. Ini apa? Ini adalah satu dosa yang dipandang sangat berat di dalam Alkitab. Bapak Ibu, Petrus mengatakan di dalam bagian ini, lebih baik mereka nggak pernah tahu yang benar. Lebih baik mereka tidak pernah mendengarkan Injil. Lebih baik mereka tidak pernah mengerti Kristus, tidak pernah mengenal Kristus daripada ini terjadi pada mereka. Bapak Ibu jangan pikir saya sudah mengenal Kristus, saya aman. Bapak Ibu, saya beritahu melalui ayat ini, orang-orang yang mengaku diri mengenal Kristus adalah orang-orang yang paling bahaya. Dalam situasi yang paling bahaya. Kenapa bahaya? Karena kalau sampai ini terjadi pada kita, maka tidak ada jalan untuk kembali kepada Kristus. Kita sudah mengenal Kristus, tapi kita berbalik. Dalam ayat yang pertama tadi dikatakan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Ini berbalik lagi, meninggalkan Kristus. Saya beritahu, sudah berbalik meninggalkan Kristus, tidak mungkin ada jalan kembali kepada Kristus. Ketika mereka berbalik dari Kristus, itu nasib mereka diputuskan. Nasib mereka sudah ditentukan. Mereka pasti dibinasakan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat dua bagian Alkitab ditulis oleh dua orang yang lain. Maka bukan cuma Petrus menulis bagian ini, tapi ada dua orang yang lain yang menulis tentang hal yang sama. Maka kita bisa melihat ini betul-betul satu peringatan yang penting bagi kita. Yang pertama adalah surat Yudas. Saya sudah pernah katakan bahwa 2 Petrus itu banyak kemiripan dengan surat Yudas. Sekarang Bapak Ibu buka surat Yudas ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Mirip kan ya? Sangat mirip. Bapak Ibu nanti teruskan membaca, Yudas membahas hal-hal yang sama seperti yang tadi kita baca tentang Sodom dan Gomora lagi dan seterusnya. Bapak Ibu bisa melihat. Tapi dalam ayat yang keempat ini dikatakan ada orang-orang, ya, yaitu orang-orang fasik yang sudah lama ditentukan untuk dihukum. Siapa mereka? Yang menyalahgunakan anugerah Allah, menyalahgunakan kasih karunia Allah. Bagaimana caranya? Itu tadi ya, Tuhan sudah menyelamatkan saya, Tuhan sudah ampuni dosa saya, maka saya boleh hidup semau-mau saya, karena Tuhan itu kasih. Allah itu maha kasih, bukan? Saya tinggal datang kepada Dia, berdoa minta ampun, maka Tuhan akan mengampuni dosa saya. Saya bersih lagi, nanti saya berdosa lagi, saya tinggal datang kepada Tuhan, minta ampun lagi, dan Tuhan yang penuh kasih itu akan mengampuni saya lagi. Itu yang disebutkan di sini, menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Yudas mengatakan yang sama. Satu lagi, surat Ibrani. Ibrani 6, mulai ayat yang keempat sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi mereka dan menghinanya di muka umum. Sama. Tidak mungkin kembali lagi. Tidak mungkin bertobat lagi. Karena mereka sudah menghina Kristus di muka umum. Mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Bapak Ibu, ini bukan untuk orang Kristen yang sejati. Ini adalah untuk orang-orang Kristen yang palsu. Tapi ini bukan sembarang orang Kristen yang palsu. Ini adalah khusus untuk sekelompok orang yang sudah betul-betul tahu kebenaran, tapi hatinya sebenarnya tidak pernah diubah oleh kebenaran itu. Hidupnya sebenarnya tidak pernah diubah oleh kebenaran itu. Ini orang bahkan guru. Bapak Ibu kalau tahu di dalam jemaat mula-mula tidak gampang untuk menjadi guru. Sekarang gereja gampang sekali kan ya. Lihat orang berbakat sedikit dilibatkan dalam pelayanan. Lihat orang rajin sedikit langsung diminta pelayanan. Betul kan ya? Itu yang terjadi sekarang dengan gereja. Tetapi pada waktu itu tidak. Kalau bisa menjadi guru, itu artinya sungguh-sungguh dikenali oleh jemaat, dikenali oleh hamba-hamba Tuhan. Ini adalah orang yang mengerti firman. Kalau tidak mengerti firman, tidak mungkin bisa menjadi guru. Menjadi guru, itu artinya apa? Orang yang sudah tahu kebenaran, tetapi tetap hidup di dalam dosa, itu artinya orang itu menghina kebenaran. Orang itu menghujat kemuliaan.
Orang itu menyangkal Kristus yang dikatakan sudah menebus mereka. Kristus tidak benar-benar menebus mereka. Mereka kira Kristus menebus mereka. Mereka kira mereka sudah diselamatkan, tetapi ternyata tidak. Maka Bapak Ibu perhatikan, ini adalah bagi orang-orang yang sudah ditentukan untuk binasa. Bapak Ibu jangan pikir orang yang binasa itu orang yang melawan Kristus secara terang-terangan. Atau orang yang tidak mau percaya kepada Kristus saja. Tapi Bapak Ibu bisa temukan, guru-guru palsu itu kira-kira ada di mana? Di dalam gereja atau di luar gereja? Di dalam gereja, bukan di dalam gereja saja. Guru-guru palsu itu mungkin yang berdiri di mimbar. Dan mereka adalah orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Ini gereja. Bapak Ibu tahu bahayanya gereja adalah seperti ini. Kalau gereja tidak sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, jemaat tidak sungguh-sungguh mengenal firman Tuhan, saya harap tidak terjadi, ya, khususnya pada gereja ini. Saya harap tidak terjadi. Bapak Ibu mungkin nanti harus pindah kota ke tempat yang lain dan kemudian pergi ke gereja yang lain. Harap Bapak Ibu tidak menemukan gereja yang isinya adalah guru-guru palsu, yang tidak memberitakan firman Tuhan yang sungguh yang sejati. Kalau Bapak Ibu mengenal firman, Bapak Ibu akan diberikan kepekaan oleh Tuhan untuk membedakan mana dari Tuhan, mana bukan. Mana yang benar, mana yang sesat, mana yang salah. Orang yang sudah tahu kebenaran, tidak mau bertobat, tidak ada jalan kembali. Terus kemudian Bapak Ibu bilang, oh kalau begitu mending saya nggak tahu ya. Kalau saya nggak tahu, saya nggak bisa masuk kategori ini kan ya. Betul kan ya? Jadi jangan belajar banyak-banyak ya. Kalau Bapak Ibu tidak belajar, sekali lagi, Bapak Ibu mungkin akan disesatkan oleh orang ini. Bapak Ibu tidak termasuk guru palsu, tapi termasuk pengikutnya. Pilih mana? Sama aja kan ya. Entah jadi guru palsu atau jadi pengikutnya, sama aja. Sama-sama dibinasakan. Satu-satunya cara, satu-satunya solusi adalah Bapak Ibu harus kenal firman, harus kenal kebenaran. Bapak Ibu bisa membedakan mana guru asli, mana guru palsu. Mana hamba Tuhan sejati, mana hamba Tuhan yang palsu. Mana ajaran yang benar, mana ajaran yang palsu. Bapak Ibu harus tahu firman, harus tahu kebenaran. Tidak ada jalan lain. Kalau tidak, entah kitanya jadi guru palsu atau kita akan mengikuti guru palsu. Saya berharap kita semua boleh dipelihara oleh Tuhan. Teruslah belajar mengenal firman. Teruslah minta kepada Tuhan untuk memelihara hati kita, memelihara kemurnian yang Tuhan sudah berikan kepada kita ketika kita lahir baru. Minta Tuhan boleh terus menjaga hidup kita.